La ilaha illallah. Apa artinya itu? Tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada yang bisa ngasih sesuatu kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya kita masuk pada hadis yang ketujuh dalam kitab Mawa'idhul Usuriyah. Al-hadis as-sabi', hadis yang ketujuh dari Syekh Abdul Samad bin Mughaffal. Beliau berkata, sami'tu inna Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, aku mendengar sesungguhnya Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Wahab bin Munabbih, qara'tu fi akhir Zabur Dawud salawatullah alaihi 30 satran. Aku pernah membaca di kalimat-kalimat akhir dalam kitab Zaburnya Nabi Dawud alaihi salam. Yang aku baca 30 satran, 30 baris dari akhir kitab Zabur. Di antara yang aku baca itu, kata Wahab bin Munabbih, aku melihat percakapan antara Allah dengan Nabi Dawud. Qala ya Dawud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an utila hayatah. Kata Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam, wahai Dawud,
tahukah kamu orang mukmin yang mana yang paling aku cintai sehingga aku ingin panjangkan umurnya? Ini pertanyaan, kira-kira kita mau gak di dalamnya masuk? Orang mukmin yang paling dicintai sama Allah, karena dicintai sama Allah, lalu Allah pengen panjangin umurnya. Mau Pak? Mau ya? Sampai berapa maunya? Sampai kiamat mau? Mau sampai kiamat? Jangan dah ya, kepanjangan. Jalan aku bongkokan dah susah juga. Ya. InsyaAllah yang terpenting dari umur yang Allah berikan, kita mulai saat ini memaksimalkannya, berusaha manfaatin buat kebaikan-kebaikan. Kita jangan menunda. Oh, umur saya masih panjang, nggak ada yang tahu umur kita. Maka karena misteri itulah yang kita nggak tahu kapan kita mati, maka saat ini dan sedini mungkin, mulai detik ini, kita ikat hati kita kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk kita senantiasa mendekat kepada Allah, berbakti kepadanya dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin Allah Maha menerima taubat. Pasti Allah terima taubat kita. Pasti Allah terima, Allah ampuni dosa-dosa kita. InsyaAllah itu mudah-mudahan menjadi keberkahan buat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah kepada Nabi Daud, tahukah kamu siapa orang mukmin yang mana yang aku cintai, yang lebih aku cintai sehingga aku ingin panjangkan umurnya? Qala la, kata Nabi Daud, la, saya tidak tahu ya Allah. Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui, Allah yang paling tahu. Qala alladhi idza qala, maka Allah melanjutkan, kata Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, alladhi idza qala, itulah orang mukmin yang apabila dia berkata, berucap dengan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya itu? Tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang bisa ngasih sesuatu kecuali Allah. Enggak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Enggak ada yang bisa menambah daya kekuatan kita kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat, rezeki, karunia, keuntungan di dalam perniagaan dan perdagangan, semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada yang menciptakan alam ini seindah ini. Semuanya, bahkan dunia ini begitu luasnya, belum kita sampai ke sono-sono semua. Tapi cukup yang kita ada di sini. Kita lihat dalam diri kita, dalam tubuh kita. Nggak usah luar-luarnya dulu, dalam tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah. Siapa yang bisa memberikan bentuk tubuh kayak kita ini? Semuanya lobang-lobangnya udah disiapin. Kayak orang bikin rumah, ada ventilasinya begitu. Ada enggak? Hidung ada lubangnya, mulut ada lubangnya, kuping, tapi jadi kuping enggak ada lubangnya, penuh tuh. Hidung enggak ada lubangnya, masuk doang, keluar kagak. Habis corona semua katanya. Pernapasan. Di bawah ada lubang, tempat keluarnya kotoran. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, dalam penciptaan Allah kepada dirimu, jasadmu, apakah kau enggak berpikir? Afala tubsirun.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mikir gak tuh kita kadang dengan penciptaan Allah? Contoh tadi itu, ada lubang di belakang kita, disebutnya dubur, makanya karena di belakang namanya dubur, dabara. Kalau yang di depan namanya kubul, arah kita, arah depan, ya. Dengan lubang itu orang bisa buang kotorannya, nggak berupa sesuatu, tapi angin juga. Girang banget kita bisa buang angin. Alhamdulillah. Cuman jangan di depan orang. Katanya nikmat zat, jadi kentutin orang. Sampai bahayanya kalau itu nggak bisa berfungsi udah. Buang angin nggak keluar, belebek perut. Hitung-tungguin, dikentutin nggak kentut nggak keluar. Tahak kagak, masuk angin kagak. Uyeng pala. Sampai orang mau buang angin aja kudu ke rumah sakit. Nggak taunya kata dokter, ini kudu dioperasi. Cuman mau ngapain doang? Buang kentut. Mau kentut doang 5 juta. Coba kalau 5 juta masukin ke masjidnya, cakep gak tuh? Insya artinya tambahin infak kita buat masjid, buat taklim kita bawa. Itulah tujuan daripada kita hidup di dunia ini, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La ilaha illallah maknanya tadi, tidak ada yang bisa menciptakan alam ini semuanya, bukan alam doang, termasuk kita di dalamnya. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Nih, kekuasaan Allah, nggak ada bohong, nggak ada keraguan-raguan di dalamnya. Subhanallah. Nah, kata Allah kepada Nabi Daud, itulah orang yang kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iqsya'arra jilduh, menggigil, kulitnya merinding, warta'adat mafasiluh. Kalau nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, merinding dirinya. Ya, merinding bukan lihat memedi di depannya, bukan. Saking merasakan dahsyatnya kekuatan Allah terhadap dia, yang lihatnya kekuasaannya. La ilaha illallah, banyak semua. Rizki ini yang banyak, diantaranya pedagang, diantaranya sini. Kadang dapat dari satu tempat, satu arah yang nggak pernah kita duga, karena hasil kebaikan-kebaikan kita. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sampai kita merinding, bergetar kulit kita, iksya'arra jildu, warta'adat mafasiluh, gemetar persendian-persendiannya. Ini ciri orang yang benar-benar beriman dan ikhlas menghadapi hidup. Apapun yang Allah kasih, dia ikhlas, maka dia ucapin la ilaha illallah. Penting ini kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi katakan di dalam hadis, waktu Nabi sampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum. Kata Nabi kepada para sahabat yang saat itu lagi pada kumpul, perbaharuilah iman kalian, bagusin terus, perbaharuin iman. Kata Nabi begitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasul, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Caranya gimana nih memperbagus iman? Kata Nabi, bi qauli la ilaha illallah, dengan kau ucapkan la ilaha illallah. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, di dalam bab tentang fi fadli la ilaha illallah,
Fadilah, ini kalau mau ngamalin silahkan. Dan gampang, baca doang udah. Tambahin. Siapa yang masuk ke rumahnya, hadis Nabi itu, lalu dia ucapkan salam, habis itu dia baca la ilaha illallah sekali aja dah, nggak banyak. Masuk rumah ucapin salam, salam ada orang nggak ada orang salam juga tetap. Assalamualaikum. Ya mau sempurna silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum. Itu baca dah. La ilaha illallah. Lam yusibhul faqru. Maka orang itu tidak akan didatangi dengan kemiskinan. Itu diantara trik-trik untuk menambah kekayaan kita. Tambahin masuknya rumah kita, insya Allah berkah, rezeki ada aja. Nggak lama habis ngomong gitu ada yang ketok pintu dah. Assalamualaikum. Apa? Ini saat duren. Duren apaan nih? Montong. Semua bukan ustaz doang, baca itu. Ya, baca. La ilaha illallah. Nih. Karena itu kalimat yang paling tinggi. Maka patokannya itu kata Allah. Sampai di dalam hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kalimat zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita baca alhamdulillah, sebelum yang lain-lainnya, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Itu yang paling didemen. Bukan yang lain kagak. Itu yang paling suka dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya maknanya kita ngakuin Tuhan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Entuh Allah girang kita. Kayaknya sih biasa ya, tapi kalau diartiin itu dahsyat. Karena artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi enggak ada Tuhan di dunia ini, di alam ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir sekaligus memuji kita. Taruh dah, jangankan kemuliaan kemurahan Allah, orang aja, orang kita dipuji aja dah. Oh pokoknya dah, nggak ada yang baik sedunia ini kecuali ente, begitu. Beneran misalnya nih, ada orang ngomong sama kita begitu misalnya di hadapan kita, nggak ada orang yang paling baik kayak ente dah, girang nggak? Meskipun kadang kita ragu-ragu, balik tuh. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, pasti kita berbuat baik ada yang baik lagi, kan gitu pasti. Jangan kita puas, jangan kita merasa bangga, dan jangan sombong. Misalnya ada orang ngomong gitu, kita istighfar, kitanya dipuji istighfar, astagfirullah. Tapi secara gambaran kayak begini, waktu orang muji kita, apa rasanya? Girang gitu. Ini dia nih omongan yang gue pengen dengar, katanya begitu. Dia puji katanya. Tapi ingat, manusia tidak boleh mengharapkan pujian. Kayak apa kita benar udah berbuat baik, udah benar, udah lempeng, udah macam udah pokoknya bagus banget dah. Jangan ngarapin pujian. Kita serahin sama Allah. Kita ngarapin sama Allah aja dah. Kalau ngarapin pujian, cuman pujian doang dapatnya udah dipuji doang udah. Ya itu nggak ada pahalanya. Kalau kita berbuat baik mengharapkan itu, jadi riya, jadi sum'ah, kebaikannya pahalanya hilang, yang didapat cuma pujian doang. Apa artinya pujian? Karena yang pantas mendapatkan dan dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nah maka ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sedang berzikir dan mengingatkan dirinya juga memuji Allah. La ilaha illallah. Lagi kan di dunia ini ya emang orang bukan muslim semua. Orang bukannya mukmin semua. Ada yang kafir, ada yang enggak mau percaya sama Allah.
Padahal kata Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, katanya, ayyu dzambin a'zamu indallah. Ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Ayyu dzambin a'zam. Bahkan kalimatnya bukan akbar. Kan kalau kita tahu dosa besar kabair disebutnya dalam bahasa Arab. Tapi ini bukan besar doang. Ini mbahnya dosa besar nih. Mbah tahu mbahnya. Dedengkotnya dosa dan ini biangnya dosa. Dosa gede aja udah dosa banget dah tuh. Nah ada biangnya. Sampai kalimat ayyu dzambin a'zamu indallah. Sahabat nanya tuh kepada Nabi, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Tujuannya supaya kita menghindar dari ini. Tujuannya supaya kita antisipasi, jaga diri kita jangan sampai masuk dalam ngerjain dosa itu. Maka tujuan mengetahui itu. Sahabat nanya, ini wajar, normalnya begitu orang nanya sesuatu yang dilarang supaya dia jauhin, tinggalin. Sama sahabat begitu juga tujuannya. Saat itu pelajarannya khusus buat sahabat, secara umum buat kita semua umatnya. Nabi jawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi, orang yang paling besar dosanya, dosa yang paling gede nih, yang dikerjain sama seseorang adalah kau jadikan bagi Allah sekutu. Apa sekutu? Terbilang ada jenis yang samanya. Tuhannya nggak atu, Tuhannya 2, 3, apa banyak rombongan Tuhan misalnya gitu. Atau kau nyembah cuma satu, tapi nyembahnya bukan kepada Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Makanya dalam kalimat tahlil tadi itu tahlil, la ilaha illallah disebutnya tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kita baca tuh, ikrarin, sebutin, mantepin hati kita. Tiada Tuhan selain Allah, wahdah. Allah itu sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu kata Allah, kata Nabi, kau berikan, kau jadikan bagi Allah sekutu. Artinya kau menyembah selain Allah, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Tuh. Allah yang kasih bumi, dia hidup di atas bumi, bisa punya harta, duit, bangun rumah gede banget rumahnya, bahkan rumahnya nggak atuk, di sono ada, di sini ada. Nggak terima rumah, pulau dibeli, pulau bumi dibeli, gunung dibeli, ya bu, gunung dibeli, ada itu, gunung beneran. Nih, kau diciptakan oleh Allah, tapi kau tidak mau nyembah Allah, maka dibilang itu dosa paling gede. Kenapa? Ini namanya songong. Dikasih nikmat sama Allah, tapi nggak mau nyembah Allah. Yang dikasih di langit ditutup atasnya, dikasih atap kita hidup dengan apa? Dengan langit, hamparan bumi, tapi kita nggak mau menyembah Allah. Itu orang kafir. Ya, maka kata Nabi, itulah dosa yang paling besar banget. Allah udah kasih hidup, tapi ibadahnya, nyembahnya bukan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari sifat-sifat nifaq, munafik ataupun kekufuran, dan Allah jaga iman kita. Iman kita, iman Islam kita, terus kita jaga keyakinan kita sampai kita mati, InsyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi la ilaha illallah luar biasa. Dia urusan buat rizki,
dahsyatnya. Sampai la ilaha illallah juga dia bara'atun minal azab, pembebasan dari siksaan, baik siksaan kubur atau siksa neraka. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ada orang soleh, amalannya baca la ilaha illallah puluhan ribu. Ini gampang sih ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penting gampang aja dulu dah, supaya kita mau ngucapin la ilaha illallah. Karena dia dengar kata Nabi dalam hadisnya, la ilaha illallah bara'atun minan nar. Kalimat la ilaha illallah bisa membebaskan siksaan. Dikerjain tuh katanya, dalam hatinya, saya baca nih la ilaha illallah yang banyak untuk membebaskan diri saya nanti dari siksaan, baik siksaan kubur ataupun siksaan neraka. Nah, lalu diceritakan ada orang anak muda di situ bisa melihat, disebutnya kasyaf, ya. Dia buka tabir sama Allah. Ini orang jadi bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat ibunya yang udah mati itu lagi disiksa pakai kagak. Lihat kitab Irsyadul Ibad di awal itu tentang la ilaha illallah. Begitu dia Allah kasih dia bisa ngelihat, dilihat ibunya lagi disiksa di kuburan. Teriak nih anak muda ngelihat ibunya, itu nggak enaknya kadang. Allah kasih lihat kelebihan, tapi bisa melihat sesuatu yang nggak diinginkan, tapi mau nggak mau pelajaran buat orang yang dengar. Teriak dia, saking takutnya dan saking sedihnya ngelihat ibunya lagi disiksa di kubur sampai pingsan. Begitu bangun, ada orang yang tadi ngamalin la ilaha illallah katanya. Kenapa katanya? Diceritakan nih orang kasyaf tadi. Saya ngelihat ibu saya sedang disiksa di kuburan. Diingat. Nah, ini saatnya saya praktekin katanya. Dalam hatinya ini orang yang baca la ilaha illallah mulu, saya niatin la ilaha illallah yang pernah saya baca, yang terus saya baca ini. Jadi baca itu kini nggak berhenti artinya. Saya niatkan untuk pembebasan ibunya nih, ibunya si fulan tadi itu, anak muda tadi, dari siksaan neraka atau siksaan kubur. Dibaca, dia niatin tuh. Banyak banget, makin banyak makin luar biasa fadilahnya. Selesai katanya, ini orang ngelihat lagi nih yang tadi bisa ngelihat emaknya, dia ngelihat lagi. Ibunya udah nggak lagi disiksa lagi. Ibunya udah selamat dari siksaan kubur. Maka itulah katanya fadilah daripada la ilaha illallah untuk membebaskan orang yang sudah meninggal dari azab kubur seandainya dia lagi disiksa. Maka ada tradisi tahlilan. Saya pernah dapetin di Ciganjur itu, di daerah Kampung Setu. Kalau masih awal-awal, kalau seorang meninggal malam pertama, malam kedua, tahlilannya panjang. 300. Saya kira 3.000 kali, saking laminya kali berasanya begitu. Nggak berhenti, subhanallah. Ya itu belum seberapa ya, tapi karena mengambil hikmah dari kisah tadi, bahwa baca la ilaha illallah dalam tahlilan, diniatkan tahlil itu untuk membebaskan almarhum yang baru meninggal misalnya, untuk supaya selamat dari azab kubur. Ya, kalau di daerah mana lagi nih? Kalau di sini belum. Pernah saya mau bawa tuh baca tahlil panjang banget di Pancoran. Besoknya nggak diundang lagi. Maaf ya, panjangan saat tahlilnya. Nah, undang lagi kelamaan katanya. Jadi nggak pas. Maunya yang udah di kampungnya, nyatu udah. Ini kampung orang belum biasa. Tandain, jangan suruh baca tahlil lagi. Kelamean nih katanya. Subhanallah, ya.
belum ngerti, belum dengar kisah dari kitab Irsyadul Ibad. Jadi ada ya. Atau ini kang tahlil nih biasanya tahu. Ya, tahlil ada tukangnya sekarang, tukang tahlil ya. Udah belum nih? Oh, jam 9. Ya, ada acara setelah ini, ada juga acara dari MUI ya. Terusin PKK nih. Cukup dah ya. Ini belum kelar nih. Ucapan Allah kepada Nabi Daud belum kelar, baru sebaris. Yaitu apa tadi katanya? Itulah orang yang apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gemetar hatinya, anggota tubuhnya, persendiannya semuanya seakan-akan mau copot. Kan gemetar saking kencangnya begitu, Pak. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita bisa mengucapkan kayak begini ya, sambil kita meresapi dan memaknai ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.